Rumah tangga yang harmonis tentu menjadi sebuah impian dalam setiap insan pasangan yang ada. Namun dalam perjalanannya tak bisa dipungkiri bahwa terjadinya badai yang menghampiri, ujian, luka, bahkan pengkhianatan datang silih berganti di dalamnya. Dan dari data yang kami himpun bahwa survei nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 1 dari 5 orang yang menjadi korban dari perselingkuhan. Tentu ini menjadi hal yang sangat miris bagi kita semua dan tentunya kita ingin mencari bagaimana solusi terbaik untuk dapat membersihkan hal ini dan juga bagaimana untuk menumbuhkan rasa percaya di dalam hubungan yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Bersama dengan saya Azifa Zahrianis dalam program Selaras Jiwa yang hari ini tentunya kita akan membahas topik menarik yakni adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan hari ini tentunya kita sudah menghadirkan psikolog yang akan berbagi kisah dan juga membagikan tips dan tentunya nanti kita akan minta keterangan dari salah satu korban dari kejadian ini yang akan berbagi cerita dalam hidupnya. Langsung saja kita akan kita undang psikolog kita, Bapak Dr. Sunarto Sastro, MPSI. Selamat sore Bapak, apa kabar? Sehat, silakan duduk Bapak. Terima kasih. Baik, di sini sudah hadir bersama kita ada Bapak Sunarto yang tentunya di sini kita akan menggali seperti apakah sebenarnya sebuah fondasi rumah tangga, Pak Narto. Tentu hari ini kita akan mengulang kembali ya bahwa tema pada hari ini adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Seperti apa pandangan seorang psikolog terhadap sebuah fondasi rumah tangga, Pak Sunarto? Baik, saudara pemirsa dimanapun berada, kalau kita bicara keluarga, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Di dalam keluarga itu isinya ada pasangan, suami dan istri. Ketika mereka membuhulkan tali perkawinan, itu adalah merupakan sebuah niat dari keduanya untuk membina sebuah kebahagiaan yang disebut bahtera dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Tentu saja karena sudah ada unsur persamaan, kedekatan, dan aspek emosi menyebabkan bahwa mereka rela untuk mengikatkan diri dalam sebuah ikatan yaitu tali perkawinan. Dalam perjalanannya, karena dalam kehidupan ini pada proses penyesuaian antara yang satu, antara pasangan yang tentu saja mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, suku berbeda-beda, pendekatan yang berbeda-beda, mengharuskan harus terjadi sebuah komitmen antara pasangan itu sendiri sehingga tidak mudah tergoyah adanya pihak-pihak lain yang sekarang ini banyak berseliweran yang muncul bisa melalui media sosial gitu. Sehingga itulah sebuah ancaman bagi keluarga di mana akan diuji komitmennya apakah oleh ekonomi, apakah oleh kesetiaan, apakah oleh cinta atau ada pihak yang lain. Misalnya dalam rumah tangga itu ada misalnya mertua, ada ipar dan lain sebagainya. Atau pihak-pihak yang secara sengaja atau tidak sengaja yang sengaja masuk dalam kehidupan orang lain yang sudah berkeluarga itu. Baik. Sehingga itulah dinamikanya menjadi kuat dan tidak kuat itu tergantung bagaimana pasangan itu membuat strategi agar bahtera itu sampai ke tempat tujuan yaitu hidup bahagia gitu dia. Tentu itu yang kita harapkan. Itu yang diharapkan ya, semuanya. Ya. Baik, Pak Narto, dalam perjalanannya pasti terjadi hal-hal yang tadi ya, ada suka, ada duka, ada badai menghampiri, ada ujiannya. Tapi bagaimana Pak untuk menjaga kewaspadaan terhadap baik itu suami ataupun istri untuk saling bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri Pak? Oke, seharusnya pasangan itu tahu bahwa harapan suami terhadap istri harus tahu, atau harapan istri terhadap suami juga harus tahu. Sehingga dalam proses perjalanan berumah tangga itu yang memang dinamikanya luar biasa banyak, maka tentu saja akan mengharuskan seseorang itu on the track, jalan berdasarkan komitmen awal mengapa dia mengikatkan di tali perkawinan. Meskipun tidak serta-merta bahwa dalam tali perkawinan itu ada yang tujuannya cinta, ada mungkin hal-hal lain. Nah justru hal-hal lain inilah yang rentan terhadap godaan, mudah rusak gara-gara
ekspektasi yang dia tuju dalam sebuah perkawinan itu tidak tercapai, makanya dia gampang goyah, pindah ke lain hati gitu misalnya. Tapi sebenarnya hal yang normalkah Pak dalam setiap hubungan? Pasti kita merasa terguncang ataupun mungkin merasa bahwa ada kekurangan yang harusnya tidak terjadi. Ekspektasi, balik lagi ke ekspektasi kita sebagai seorang individu. Seperti apa nih Pak Darto? Jadi gini, di dalam rumah tangga itu kan adalah sebuah fenomena seperti layaknya kalau kita lihat adalah seperti gunung es ya. Permasalahan dalam keluarga itu seperti gunung es yang nampak itu sedikit. Tapi ketika di dalam interaksi pergumulan antara pasangan suami dan istri itu, ternyata banyak detail-detail yang dianggap kecil oleh pasangan bermasalah bagi pasangan yang lain. Nah, ini diperlukan sebuah komitmen dan bagaimana caranya agar masing-masing itu mengerti bahwa termasuk mungkin masalah keuangan, masalah pola asuh anak, masalah ipar, masalah kehidupan internal sehari-hari, kepemimpinan, mereka terjadi kesepahaman nggak dalam banyak hal terhadap pengaturan di rumah tangga itu. Kalau ternyata itu memang ada yang superiority di antaranya, merasa suami paling kuat, istri paling lemah, atau kebalikannya, sehingga muncul ketidaknyamanan. Insecure atau ketidaknyamanan inilah kan bisa rentan terhadap adanya ya infiltrasi atau gangguan-gangguan oleh pihak lain yang memang sengaja memantau dalam kondisi ini gitu. Baik, tentu ini menjadi hal yang harus kita waspadai bersama pastinya Pak Sunarto. Tapi sebagai seorang psikolog tentu banyak sekali ini korban-korban yang mungkin datang menghampiri Anda Pak Sunarto dalam kasus yang memang banyak hal dalam rumah tangga, salah satunya yang kita hari ini adalah terkait dengan perselingkuhan. Lantas apa sih Pak sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang akhirnya bisa memacu dirinya untuk bisa ada di dalam lingkaran perselingkuhan ini sendiri Pak? Jadi perselingkuhan itu sebenarnya awalnya mungkin tidak sengaja. Awalnya faktor kedekatan, faktor kebersamaan, kan. Tapi ketika itu sudah masuk ke sisi emosi, lalu menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu akan menjadi berlanjut atau tidak berlanjut ketika ada salah satu memberikan peluang, yang lain menangkap peluang, ada kesempatan, ada hal-hal yang menimbulkan kenyamanan, maka akan menjadi pembeda antara yang di rumah dengan yang di luar. Sehingga terjadilah yang disebut dengan pasangan untuk sementara, untuk iseng-iseng, tapi akhirnya menjadi sebuah keterusan. Gitu. Baik, lantas seperti apa nih Pak? Apa yang memang harus diperlukan dalam rumah tangga yang kenapa banyak orang tidak menyadari? Tadi kalau kata Pak Darto di awal adalah ketidaksengajaan awalnya Pak. Apa sebenarnya menjadi hal yang membuat dia tidak menyadari bahwa hal itu adalah salah? Contoh, ya, misalnya gini, dalam sebuah interaksi antara laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang dua-dua sudah menikah, awalnya dianggap sebuah cerita-cerita basa-basi, to say hello, saling berkisah tentang segala sesuatu. Namun ketika sampai kepada hal-hal yang bersifat self value, ya, dalam keluarga itu menjadi sebuah kenyamanan ketika komunikasi itu berimbas pada sebuah perasaan nyaman, lalu ini menjadi sebuah keterusan. Nah, keterusan itu disambut baik oleh yang lain, maka terjadilah sebuah ketergantungan emosional. Lalu dan seterusnya, dan seterusnya. Dan banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya membenarkan, yang akhirnya ya terjebak dalam hal itu, ya Pak. Sebenarnya harusnya itu bisa diantisipasi dengan cara bahwa kalau masing-masing menghargai bahwa dia sudah punya pasangan, tentu tidak akan melibatkan pihak lain dalam interaksi apapun yang bersifat berdua. Harus ada pihak lain, supaya ala bisa karena biasa. Awalnya mungkin biasa-biasa aja, lama-lama luar biasa. Dan itu udah menjadi sebuah cerita umum bahwa awalnya iseng-iseng, lama-lama jadi gosong. Lantas seperti apa nih pemirsa untuk bisa menghambat agar tidak terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga? Tentunya kita akan membahas lengkapnya, tetaplah bersama kami dalam program Selaras Jiwa.
Ya, masih bersama kami di Selaras Jiwa pemirsa. Tadi kita sudah berbincang dan sharing dengan psikolog kita yang tadi sudah membagikan apa yang sebenarnya menjadi sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dan bagaimana caranya kita untuk bisa waspada terhadap hal yang mengganggu keharmonisan itu sendiri. Dan hari ini pemirsa, kita sudah menghadirkan juga salah satu korban dari kasus perselingkuhan yang terjadi, yang hari ini kita undang. Hadir bersama kita ada Kak Sisil di sini. Halo Kak Sisil, apa kabar? Baik. Tentunya kami harapkan Kak Sisil dalam keadaan yang happy, bahagia pastinya ya, dan juga dalam keadaan yang baik. Dan tadi kita sudah membahas sedikit dengan Pak Sunarto terkait dengan bagaimana sih sebenarnya menjaga keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Tapi Kak Sisil tentunya dalam perjalanan rumah tangga ya, ada suka, ada duka, ada badai menghampiri, ujian, luka, dan pengkhianatan mungkin bisa terjadi di dalamnya. Mungkin salah satunya yang sudah dialami Kak Sisil sendiri. Tapi Kak Sisil sendiri awal mula ketika barangkali pertama kali mengenal sosok yang menjadi pasangan dari Kak Sisil itu sendiri, seperti apa awalnya? Ya, dia yang laki-laki yang baik, kayak dia nge-treat kayak like a queen gitu. Dia bucinnya luar biasa. Terus nggak pernah nyusahin. Maksudnya kayak dalam rumah tangga tuh kayak nggak pernah nyusahin dalam hal apapun gitu. Dia semua yang ngerjain. Terus ya Terjadi hal yang yang nggak diinginkan. Maksudnya terjadilah perselingkuhan itu setelah dia udah tidak dikotain lagi. awalnya masih bersama. Awalnya masih bersama serumah, setelah hamil anak kedua 3 bulan dia langsung pergi keluar kota, ninggalin, udah gitu aja. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan cerita ini, saya ingin bertanya kepada Pak Sunarto terlebih dahulu terkait dengan hal ini. Pak Sunarto, tadi mungkin sedikit kita sudah mendengar penjelasan dari Kak Sisil terkait dengan hubungan yang dijalaninya. Apakah memang jarak itu menjadi penentu? Akhirnya orang-orang memilih untuk berselingkuh, Pak Sunarto. Oke, kalau istilah anak muda kan adanya LDR ya. Betul. Nah, gitu ya. Tapi tak selamanya LDR itu dihinggapi oleh pihak ketiga sebenarnya. Jadi tergantung personnya aja gitu. Tapi memang yang sangat rentan dalam munculnya kemungkinan orang untuk bisa berpindah ke lain hati, tadi adanya media sosial, gitu kan? Adanya pertemuan non formal, alasan reuni teman SMA, teman kuliah dan lain sebagainya. Tapi seandainya itu menjadi sebuah keseringan, terus pertemuan itu, percakapan itu yang melalui media sosial, terus lanjut ke ketemuan dan menjadi sebuah ketergantungan emosi, ya bisa terjadi. Tapi tidak harus di situ. Jadi nggak dari LDR juga bisa muncul ada ada pemicu ya Pak ya? Ada pil dan will masuk dalam kehidupan. Kalau di antara pil dan will itu memberikan peluang kepada pihak lain untuk bisa masuk ke dalam kehidupan pribadinya, entah alasan teman SMA, teman kuliah dan seterusnya. Jadi memang peluang itu tetap di mana-mana ada gitu. Apalagi dengan maraknya sekarang media sosial, sehingga untuk bisa chat langsung itu bisa menjadi sebuah ancaman juga sebenarnya bagi pasangan gitu. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Dan kita kembali ke Kak Sisil. Kak Sisil tadi mungkin sedikit masih menjelaskan terkait garis besar bahwa awalnya dulu justru orang yang sangat perhatian, sosok suami yang memang menjadi idaman barangkali idaman bagi seluruh wanita. Tapi kapan Kak Sisil merasa bahwa ada yang tidak beres di dalam perjalanan rumah tangga Kak Sisil sendiri? Setelah dia berangkat ke luar kota, terus dia hilang kabar tuh selama seminggu. Kita nggak boleh komunikasi sama sekali. Alasan dia lagi ada kerjaan gitu. Terus ketemu sama orang itu nggak bisa, kayak video call nggak bisa, chattingan juga nggak bisa. Dia membatasin. Dan selama berbulan-bulan, hampir 2 bulan lebih dia seperti itu gitu. Terus yang ketahuannya itu dari sosial media memang. Dia mengupload foto perempuan itu dari arah belakang. Dia ngupload, ya udah nunjukin ini bahwasannya itu dia udah punya pasangan lain gitu. Dengan posisi saya lagi hamil anak kedua. Anak kedua. Anak kedua.
Jadi ya udah saya langsung bilang kalau emang itu yang terbaik saya lepaskan, dan dia mengiyakan. Ya setelah itu saya ke pengadilan agama ngurus surat perceraian. Dia minta maaf untuk meminta balik, tapi bagi saya tuh nggak ada kesempatan untuk orang yang sama gitu. Kesempatan 2 kali tuh nggak ada gitu. Ya udah, jadi sekarang dia di sana sama pasangannya. Baik, artinya justru di hamil kedua ya? Iya. Hamil kedua saat Hamil. itu di berapa bulan Kak? Menuju 4 bulan. Menuju 4 bulan. Iya, itu depresi, stres, kayak masuk rumah sakit berkali-kali, diinfus berkali-kali karena memikirkan kayak, loh ini kenapa dijadiin seperti ini gitu. Ya pasti stresnya luar biasa, lagi hamil, diselingkuhin tuh sakitnya luar biasa. Ya nggak sanggup lah ngejalaninnya. Tapi ya dengan seiringnya berjalannya waktu, anak lahir, jadi kayak bangkit lagi nih, harus semangat nih mikirin ini bocah nih harus sehat gitu. Kita harus memikirkan ke depan, masa depan dia gitu. Dan sampai sekarang nggak ada lagi komunikasi. Baik, tapi mohon maaf mungkin kita agak sedikit flashback kepada momen, karena itu ada di 4 bulan ya, Iya. bulan keempat Iya. untuk hamilnya Kak Sisel sendiri sampai dengan ke 9 bulan Iya. akhirnya melahirkan. Iya. Tentu banyak sekali pengaruh emosional yang terjadi pada saat luar itu. biasa. Seperti apa Kak Sisel kalau boleh diceritakan? Ya yang pasti itu stresnya luar biasa. Nangis itu udah setiap hari jadi makanan. Kita nggak selera makan, lagi hamil kita banyak pikiran. Kita nih mikir ke depannya harus gimana. Dia juga nggak ada pertanggungjawaban, kayak nanya sekedar kabar gimana gitu nggak ada. Ya depresi itu udah nggak tahu bilang. Ya sempat kayak mengurung diri, setahun asli mengurung diri selama hamil di rumah, nggak ada kemana-mana. Kayak udah betul-betul depresi yang nggak tahu bilang, itu udah parah seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Sisil, dan kita mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Sunarto terkait dengan hal ini. Pak Sunarto, selain mungkin tadi yang dialami Kak Sisil, apakah memang ada dampak-dampak psikologis yang terjadi terhadap korban yang menjadi korban perselingkuhan ini, Pak Sunarto? Banyak dong, banyak lah. Jadi kalau tadi misalnya pelakunya, kan ada 2 nih, kadang-kadang yang laki terhadap perempuan, kadang-kadang perempuan dan laki-laki. Jadi maksudnya gini, dalam hubungan rumah tangga itu bisa kemungkinan laki-lakinya ke lain hati ada will, atau bisa jadi perempuan adanya pill. Jadi efeknya sama aja, bahwa merasa mungkin tidak berharga, merasa tidak berguna, merasa dikhianati, merasa sangat pedih gitu ya, dan itu bisa menimbulkan namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi akan menjadi trauma yang sangat berkepanjangan karena penyebabnya itu kadang-kadang tidak jelas gitu penyebabnya. Meskipun ada pepatah mengatakan gini, laki-laki itu ketika ya kan dipuaskan matanya, terus kan dipuaskan perutnya, dan dipuaskan satu lagi itu akan tidak berpindah katanya. Tapi karena sekarang yang nakal kan bukan laki-laki saja, perempuan juga nakal. Perempuan itu sengaja masuk dalam kehidupan orang, nampak orang itu bahagia, mapan, dia akan menggunakan berbagai cara. Bahkan di kota-kota besar itu sudah ada mafianya untuk nyelisik kepada keluarga yang mapan, yang sejahtera, atau dia akan mencari cara bagaimana caranya supaya nanti bisa dapat uang tunjangan ketika anaknya dalam kandungan atau lahir dan seterusnya. Itu sebuah kondisi sosial sekarang yang di kota besar itu sudah sampai kepada begitunya, ada mafianya, ada intrik-intriknya. Tetapi ketika dalam rumah tangga biasa yang saya sebutkan tadi itu, meskipun awalnya LDR, ada pihak lainnya masuk, tetap saya itu akan menimbulkan efek yang serius dalam kehidupan perempuan atau anak-anaknya. Bagi anak-anak ketika nanti misalnya figur bapaknya tidak masuk, atau bagi bapak yang istrinya kabur, figur mamanya nggak ada, itu akan berinfek psikologis pada perkembangan anaknya juga. Jadi masing-masing itu sudah ada dampaknya, suka tidak suka, ya memang kita harus sekarang ini harus mengantisipasinya. Jadi mungkin bagi perempuan dimanapun berada, perempuan harus punya pekerjaan
supaya dia tidak bergantung sama laki-laki. Karena kalau dia udah bergantung sama laki-laki, maka kepedihannya makin dalam. Karena dia merasa bahwa dia merasa ditinggalkan, merasa dibuang, tidak punya harapan hidup. Bagaimana for the next-nya menghidupi anaknya, dan itu sudah ancaman yang sangat serius. Jadi untuk perempuan-perempuan yang monitor acara ini ke depannya, berhati-hatilah dalam memilih pasangan, kuatkan dirimu, punya soft skill, punya hard skill, supaya ke depan bisa tidak terjebak kalau seandainya ada nasib yang nggak beruntung, tapi masih punya niat untuk bisa mandiri, bertahan dengan kondisi yang ada, gitu. Baik, lantas gimana nih Kak Sisil, waktu itu pasti berat. Saya tidak yakin bahwa Kak Sisil baik-baik saja, pasti akan terdampak emosinya, dan terbukti bahwa tadi Kak Sisil juga sudah menjelaskan kan bahwa memang sangat begitu berat. Tapi apa yang akhirnya membuat Kak Sisil ini bisa menjadi bangkit? Tentu itu bukan hal yang mudah Kak, dikhianati oleh pasangan yang tadinya mungkin kita punya ekspektasi lebih ya Pak Sunarto ya terhadap pasangan kita. Pasti ketika kita menikah ekspektasi luar biasa terhadap pasangan. Seperti apa Kak Sisil? Ya bangkitnya itu kayak, oh nih anak udah lahir nih, kita mikirkan masa depan dia nih harus hidup nih, dia nggak bersalah nih, yang salah tuh kita berdua kan. Dia juga nggak mau dong hidup kayak yang nggak punya orang tua utuh. Cuman ya hidup terus berjalan, kita bangkit, semangat, support dari keluarga juga. Terus saya cari pekerjaan untuk menghidupin anak-anak saya. Saya bangkitnya dari teman-teman juga, kayak ayo nih, nggak boleh diem diri aja di rumah, selama ini kan udah setahun di rumah nih, ayo punya anak gitu, harus survive. Ya udah saya kerja, saya cari uang, dan saya melupakan hal itu. Sampai sekarang saya udah berdamai dengan keadaan. Ya sejauh ini mental saya udah mulai membaik, walaupun sebelumnya sedikit luar biasa hancurnya. Tapi apakah sudah ada mungkin terapi psikolog ataupun mungkin terapi-terapi yang memang profesional? Tapi sebelum hal itu kita akan jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Selaras Jiwa. Ya, masih bersama kami membahas sebuah topik menarik, yakni menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan tadi sebelum jeda kita sudah bertanya kepada Kak Sisil ya terkait apakah ada terapi-terapi khusus ataupun mungkin hal-hal yang memang menjadi selain tadi faktor dari dukungan rekan-rekan, orang terdekat, tapi apakah ada terapi yang dilakukan oleh Kak Sisil? Kak Sisil gimana? Ya terapinya dengan kegiatan yang buat saya untuk melupakan itu semua. Sempat mau ke psikolog, tapi keluarga tidak mensupport untuk itu karena takut dikasih kayak obat yang untuk melupakan masalah yang dulu gitu. Jadi cuma dari support teman-teman, dari keluarga, kayak punya kesibukan. Ya harus bangkit loh, kamu tuh punya anak, jadi kamu nggak boleh berlarut-larut seperti ini. Ya karena keluarga dan teman-teman, jadi harus kuat mentalnya lagi, kayak oh iya ya nih harus hidup nih gitu, hidup terus berjalan nih, nggak mungkin gini-gini aja. Ya dengan ada kegiatan kerja sama teman-teman kesana kesini, ya udah kayak oke, aku harus perbaiki diri untuk berdamai dengan keadaan yang ada. Dan butuh berapa lama sih Kak akhirnya bisa jadi bangkit? Sekitar setengah tahun. Setengah tahun akhirnya bisa ya berjalan dengan ya mungkin butuh proses pastinya. Iya, walaupun sedikit tremor ya. Tetap mengalami itu ya. Iya, tetap mengalami. Baik. Nah, Pak Narto, barangkali nih, ini kan Kak Sisil adalah salah satu yang mungkin bisa dikategorikan bisa bangkit dengan pulih. Tapi banyak di luar sana yang memang menjadi korban yang akhirnya barangkali mungkin jiwanya bukan hanya mungkin belum bisa bangkit, tapi bahkan menjadi pasien di rumah sakit jiwa yang menjadi ODGJ. Lantas seperti apa nih Pak Narto? Apakah memang tidak ada terapi ataupun mungkin ada terapi yang tadi mungkin takutkan Kak Sisil, ada tadi obat-obatan yang barangkali membuat lupa yang akhirnya masuk kepada saraf, tapi apakah ada terapi-terapi khusus yang memang menjadi alternatif sehingga tidak perlu sampai harus minum obat atau mungkin ya terapi-terapi yang memang menjadi pengalihan kegiatan atau seperti apa Pak? Kalau aspek psikologi tidak menggunakan obat.
psikolog tidak pernah memberikan terapi dengan obat. Jadi terapi di sini adalah gini, dia harus menemukan dirinya satu, kemudian dirinya itu terjadi sudah lalu. Jadi yang lalu ya biar berlalu, let's gonna be bygone. Sekarang dan akan datang. Kita tinggal mikir bagaimana tuh ke depannya. Meskipun tidak mudah, karena tetap akan mengiringi latar belakang kehidupan seseorang dari pengalamannya lalu kepada kedepannya. Tapi kalau kita bicara tentang kedepannya, ya otomatis kita harus punya planning. Kita mau ngapain ini? Kalau kita stay di kamar 1 bulan, 2 bulan nggak dapat apa-apa, malah yang terjadi semakin drop. Karena apa? Dia akan sibuk berpikir sendiri, jawab sendiri, kembangkan sendiri, lama-lama dia menjadi antisosial. Seyogianya dia harus lalu menemukan dirinya, menerima kenyataan itu sudah berlalu dan dia mau bikin apa, dijalankan. Biasanya kalau sibuk dengan kegiatan yang mau direncanakan dan dia senangi, insya Allah itu akan berlalu. Karena kalau kita memikirkan yang kemarin, ya kita nggak jalan-jalan dari tempat kita. Jadi seyogianya itu bukan dialami oleh Sisil saja, yang lebih serius, korban KDRT, udah diselingkuhin, kemudian dihianati, diambil hartanya, banyak cerita tentang kehidupan ini. Tetap jalan terus. Yang dia sampai mengurung diri 2 tahun karena persoalan-persoalan yang sifatnya kayak gitu. Mungkin bagi seseorang yang seperti Sisil, masalah itu berat. Mungkin bagi yang lebih berat akan bilang, alah belum apa-apa loh, masih kecilan gitu kan. Tapi artinya itulah hidup tadi. Jadi bukan berarti bahwa setiap permasalahan terus membuat orang menjadi pengidap ODGJ, tidak. Itu Tuhan memberikan ujian itu kadang-kadang berat, tapi sebatas kemampuan yang bersangkutan. Jadi kalau kita yakin, positive thinking, tidak sampai lari ke sana. Tapi benar nggak sih Pak, kalau perselingkuhan itu orang-orang yang selingkuh adalah tabiat yang tidak bisa diubah? Seperti apa pandangan dari seorang psikolog? Gini, itu kan perselingkuhan itu sama dengan kayak selera ya. Selera itu kayak makanan ya. Kan bisa berhenti kalau ditemukan pada orang-orang yang memang di dalam lingkaran pasangannya. Ketika pasangannya memberikan semuanya, menemukan semuanya, lingkungan sesuai dengan ekspektasinya, kemungkinan besar dia akan menemukan dirinya dan tidak akan berpaling ke yang lain. Ada orang yang sifatnya mungkin berpetualang untuk mencari sesuatu, alasannya. Padahal memang pengen aja dia ke sana ke sini, tapi itu kan itu cuman perasaan seseorang untuk membenarkan kelakuan yang salah itu. Tapi kalau seandainya dia bisa menemukan dirinya, pasangan yang cocok, situasinya cocok, lingkungan cocok, hidupnya cocok, ya dia kemana-mana gitu. Tapi memang itu tadi tidak bisa dijadikan patokan bahwa kayak gini bisa berubah, siapa jamin gitu. Karena hidup itu tidak ada yang tahu seleramu, yang tahu kan dirimu sendiri gitu. Baik, terima kasih Pak Sunarto atas penjelasannya. Jadi artinya ada harapan ya, barangkali mungkin balik lagi kepada personalnya masing-masing, tapi kita harus percaya bahwa orang-orang pasti berubah ya Pak. Pasti gini, jadi seseorang menjadi berperilaku begitu, itu pasti ada sebab, ada akibat. Jadi kenapa dia berselingkuh juga ada sebab, ada akibat. Jadi bukan saya membenarkan orang itu berpaling. Jadi masing-masing harus bisa menjaga komitmen sesuai dengan apa yang mau dicapai. Kalau masing-masing itu memang tidak lalai, seberat apapun cobaan di bidang hidup ini, masih komit lah biasanya. Tentu tadilah kalau misalnya tadi ada sarana media komunikasi, harus rajin berkomunikasi. Kalau keluar kota ya pasangan harus ikut, jangan tinggal sendiri. Nggak mungkin itu. Tapi kalau dia diberi kesempatan sendiri, ada pihak lain yang menggoda, ya Pak. Bisa jadi ya. Tapi kalau seandainya memang kekuatan itu muncul karena masing-masing punya cara untuk bagaimana merawat komitmen itu, kayaknya enggak lah. Jadi tergantung masing-masing harus punya strategi juga terhadap pasangan masing-masing gitu. Jadi nggak usah menganggap bahwa semua pasti gitu, itu negatif. Kita nggak usah berpikir yang jauh-jauh. Memang ya kayak inilah, kayak kehilangan barang. Ada kesempatan nggak diawasi, ya ada maling gitu. Dan tinggal bagaimana cara kita merawat diri, merawat cinta, merawat kepercayaan masing-masing itu dijaga. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Gitu. Lantas gimana nih Pak, cara untuk bisa kita membangun rasa kepercayaan terhadap pasangan, dan ya kalau nggak percaya kan bakal jadi bumerang juga ya Pak ya. Jadi kayak kenapa aku disalah-salahin kayak gitu. Gimana nih Pak Sunarto? Jadi gini, pasangan itu kan kayak apa ya?
mur dengan baut. Oke. You know? Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau memang kalian udah punya komitmen, ya komitmennya seperti mur dengan baut. Bagaimanapun caranya, ya bagaimana merawatnya harus komitmen yang kuat. Tidak bisa percaya sama babysitter, percaya sama ipar, percaya sama teman, tidak bisa. Jadi membuatkan kopi harus membuat pasangan dong. Kasih makan ya pasangan, jangan ke orang lain. Nah ketika ada pihak lain yang memberikan sesuatu tanpa kita, mungkin tanpa disadari akan terjadi perbandingan. Jadi kalau bisa jangan ada pihak lain yang masuk dalam kehidupan kita. Terserahlah apa babysitter, apakah ipar, apakah teman SMA atau teman kuliah, tidak bisa. Enggak, no excuse. Jadi pasangan harus betul-betul ngerti bahwa ini, tapi ada kasus juga sih, sudah begitu rupa pun masih ada juga yang kayak gitu. Nah berarti kan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebab, ada akibat juga. Mungkin ketika di depan orang dia kayak gitu, mungkin di mata pasangannya dia nggak kayak gitu sejujurnya. Nah jadi masih ada celahnya. Jadi kalau boleh jangan sampai ada celah bahwa kekurangan pasangan itu dianggap pasangan yang lain menjadi itu sebuah kesempatan. Karena manusia nggak ada sempurna. Jadi ya harus saling melengkapi sebenarnya dalam pasangan itu. Tidak boleh saling menganggap bahwa kekurangan itu membuat celah dia untuk bisa beralih kepada yang lain gitu misalnya. Baik, Pak Sunarto. Dan kita kembali ke Kak Sisil. Kak Sisil gimana nih? Apakah saat ini hubungannya masih berkomunikasi atau memang sudah putus? Sama sekali sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi. Sama saya ataupun sama anak saya tidak ada sama sekali berkomunikasi. Benar-benar putus. Sidang perceraian keluar, putus semuanya. Nggak ada lagi. Mau itu sosial media, mau itu di WhatsApp, mau dimanapun itu nggak ada lagi komunikasi. Sempat kemarin dia nyari anaknya, kayak chat gitu di WA, dia bilang fotoin dong tolong anak-anak, dan langsung blokir. Nggak ada kesempatan dia untuk melihat anaknya. Karena dia sendiri nggak bertanggung jawab sama sekali sampai saat ini juga gitu. Baik, tapi memang itu permintaan maaf ada disampaikan langsung? Dia ada minta maaf karena atas kejadian yang dia buat. Cuman saya memaafkan, tapi tidak untuk kembali lagi. Cukup sampai di situ aja. Tapi untuk rasa percaya terhadap yang namanya komitmen, cinta, pernikahan, apakah masih Kak Sisil rasakan? Enggak. Udah sampai sejauh ini belum percaya. Belum percaya lagi tentang pernikahan. Masih kayak jalanin dulu yang sekarang, kayak mau besarin anak-anak dulu gitu, nggak memikirkan tentang pernikahan lagi. Belum ada kepikiran ke sana sih, sejauh ini belum ada. Kayak masih trauma ya, trauma pernikahan. Kenal laki-laki nggak trauma, tapi di dalam pernikahannya masih trauma. Baik. Iya. Oke, kita ke Pak Narto kembali. Pak Sunarto, apakah memang ada barangkali peran spiritualitas atau nilai-nilai hidup yang bisa kita jalani untuk bisa mengambil proses healing di dalamnya, Pak? Jadi gini, setiap orang dalam merespon pengalaman hidup yang dialami itu tidak sama, ya kan? Sisil kebetulan mungkin dia masih fokus pada merawat anak-anaknya dan hidup realistis. Tapi bagi perempuan-perempuan yang lain itu justru berperilaku balikannya. Kau pikir kau aja yang bisa, aku juga bisa kok, misalnya. Jadi ada saja mereka menggunakan kejadian itu untuk melehalkan perilaku nakalnya, alasan balas dendam dan seterusnya. Itu salah satu bentuk juga self defense mechanism itu tidak positif. Jadi memang sebagian besar perempuan ya zaman-zaman dulu sampai sekarang tuh yang diceritakan macam Sisil itu mungkin bisa 70% perempuan mengarah ke yang udahlah aku bertahan untuk anakku dulu ini, bagaimana supaya dia bisa berkembang dengan baik dan seterusnya. Tapi yang 30% atau 20% itu larinya ke hal yang bertolak belakang, sehingga dia akan menggunakan pendekatan memangnya kau aja yang bisa dan seterusnya. Itu juga ada. Tapi menurut hemat saya bahwa sebenarnya ya setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya. Kalau Sisil memang gitu ya baguslah, masih ada yang diharapkan anak-anak di masa depan ya. Tapi ketika nanti pasangan memang ternyata mau balik pun ya tergantung yang jalani juga, karena ada juga kasus perempuan itu sudah ditinggalkan kan, begitu nanti udah punya anak, udah besar anaknya, baik lagi gitu kan, habis itu dia nakal lagi gitu kan, balik lagi, ada kisahnya itu.
Ada beberapa kasus yang saya tangani. Bahkan sudah 35 tahun menikah, akhirnya bubar juga ada. Banyak ya, Pak. Seperti Nah, jadi artinya gini, will dan will itu tidak tergantung waktu. Artinya ya komitmen itu tadi bagaimana caranya supaya kuat. Mengenai tadi peran spiritualitas ya, sebenarnya dalam hidup ini kan ketika tadi macam Sisil atau dan perempuan-perempuan yang nonton acara ini di tempat yang lain yang mempunyai kasus yang bersama, dia lebih fokus kepada skala prioritas mau ngapain. Yang lalu udah berlalu, sekarang bagaimana anak ini bisa tumbuh sekolah yang baik dan seterusnya. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk adanya interaksi dengan lawan jenis nanti gitu ya. Masih ada juga lah itu, karena masuk manusia normal ya. Tidak boleh juga membuat bahwa yang dulu begitu terus nanti akan ketemu laki-laki gitu. Tidak, karena sudah ada lagunya kan. Tidak semua laki-laki. Nah, meskipun begitu, tetap saja nanti ketika memilih berhati-hati, lihat dulu lah track recordnya, ini tipe hal yang gimana dan seterusnya supaya tidak terulang kembali. Gitu. Baik, lantas gimana nih Kak Sisil? Tentunya dalam hidup pasti kita punya banyak sekali kejadian-kejadian yang pastinya kita harus ambil hikmah di dalamnya. Kak Sisil sendiri seperti apa nih mengambil hikmah pengalaman yang paling berharga yang mungkin bisa diambil? Ya, hikmahnya dalam rumah tangga itu jangan terlalu percaya seutuhnya sama dia gitu. Kayak kita serahkan semua hidup kita ini sama dia gitu. Dalam arti kata kayak ngurus dia, masak, nyiapin. Kita tuh nggak bekerja. Kayak udah nih kita fokus sama suami gitu. Jadi ya harus hidup terus berjalan seperti sekarang. Harus dijalanin. Karena masih ada anak-anak yang harus dibesarin. Harus kuat pastinya demi mereka. Baik, Pak Sunarto, gimana nih kira-kira tips apa yang bisa kita ambil untuk dapat merawat atau menjaga hubungan kita agar tetap dalam hubungan yang sehat, Pak Sunarto? Jadi gini, setiap perjalanan hidup manusia itu ada kisah yang kemarin. Biarlah itu kita masuk dalam lemari besi bagian hidup yang lain, tapi yang depan harus lebih baik dari hari ini gitu kan. Caranya ya kita harus realistis. Jadi perempuan-perempuan itu tidak boleh bersandar pada laki-laki saja. Dia harus punya skill apa saja yang penting bisa memberikan peluang baginya untuk bisa eksis berdiri di atas kaki sendiri. Kalau dia udah sangat bergantung sama laki-laki, itu lebih menyakitkan lagi. Dia akan membuat kehidupannya itu terpuruk karena dia tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga dia merasa diperalat oleh kenakalannya pasangan. Jadi sebaiknya taruhlah apapun yang sudah terjadi yang kemarin, tinggal menata hidup lagi, apa yang bisa kerjakan. Bila kita punya kemampuan, bisa kita punya keahlian, punya keterampilan, yakinlah bisa hidup kok. Sementara kalau kita lihat bahwa anak itu membawa katanya rezeki masing-masing, ya, tinggal kita bagaimana memperjuangkannya, tidak boleh skeptis, tidak boleh pesimis. Ke depan justru mungkin akan lebih indah kalau kita tahu betul bahwa pengalaman pahit itu membuat kita menjadi lebih semangat, lebih gigih untuk memperjuangkan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Gitu ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan tips dari Pak Sunarto terkait dengan bagaimana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ya, yang menjadi rumah tangga yang sehat. Tapi pemirsa tentunya banyak sekali yang ingin kita perdalam lagi terkait dengan topik menarik hari ini. Tetaplah bersama kami dalam program Selaras Jiwa. Baik, kembali lagi masih di Selaras Jiwa pemirsa. Tadi kita sudah berbincang-bincang, yang terakhir tadi kita sudah mendengarkan tips bagaimana untuk bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dan saya mau bertanya kembali ke Kak Sisil. Kak Sisil, hidup pasti akan harus berjalan. Lantas apa planning ke depan? Apakah sudah ada rencana-rencana? Barangkali mungkin ya pasti sudah dipersiapkan dengan matang saat ini. Bekerja lebih keras lagi demi anak-anak, demi tabungan anak-anak ke depan, memperjuangkan mereka untuk sekolah yang lebih baik lagi. Pokoknya ke depannya itu harus lebih baik untuk mereka dan menjadi lebih baik lagi untuk saya dan anak-anak. Baik.
Pak Sunarto, gimana sih caranya kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu tanpa harus kembali ke pelaku seperti Kak Sisil ini, Pak Sunarto? Oke, mungkin untuk korban-korban atau korban-korban bisa dua, bisa laki bisa perempuan ini. Betul. Yang pertama menghadapi itu dengan kepala dingin, artinya yang lalu biar berlalu, ke depan kita belajar bagaimanakah memberi peran dalam kehidupan berumah tangga itu sesuai dengan porsinya. Jangan nanti laki-laki intervensi urusan keuangan atau perempuan itu mendominasi dalam urusan rumah tangga seolah-olah laki-laki tidak ada peran. Pada suku-suku tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu, itu sebuah penghinaan. Jadi kalau seandainya nanti pasangan mendapatkan orang lain yang memberikan harga, memberikan arti, dia merasa tersanjung oleh pihak lain, maka itu akan gampang beralih pada pihak lain. Jadi oleh karena itu, yang sudah menjadi korban, anggaplah itu pengalaman hidup yang mahal, baik laki dan perempuan. Tapi bagi yang sekarang sedang menjalani kehidupan yang ada tanda-tanda akan ada muncul gejala-gejala ada pihak lain, berikan peran yang sesuai. Kalau misalnya kita suami, jangan sangat ikut campur urusan keuangan terhadap istri atau kebalikannya sehingga nanti pasangan menjadi merasa insecure, nggak enak oleh peranmu itu, sehingga dianggap kita sangat terjun terhadap hal-hal yang bukan urusannya. Hindari pihak-pihak ketiga dalam rumah tangga, baik itu ipar kemudian mertua atau pihak lain yang bisa masuk dalam kehidupan kalian. Yang penting masing-masing harus punya komitmen kuat, komunikasi terbuka, sampaikan hal-hal yang nggak diinginkan, sampaikan hal-hal yang kurang berkenan sehingga masing-masing mengerti harapan pasangan terhadap pasangannya. Gitu saja kalau. Baik, mungkin sedikit nih Pak Sunarto sebelum mungkin kita mengakhiri perjumpaan kita, saya ingin bertanya bagaimana sih cara untuk bisa istri memahami suami begitu juga untuk menghindari hal-hal yang menjadi miskomunikasi di dalamnya. Tentu ini menjadi tips juga ya Pak dalam menjaga hubungan rumah tangga ini Pak. Ya artinya membicarakan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Misalnya kadang-kadang masalah keuangan ini memberikan kepada pihak keluarga, misalnya kepada pihak istri yang berikan suami dong, memberikan ke pihak suami yang berikan istri dong, supaya tidak merasa ada perselingkuhan dalam hal keuangan. Nah, itu awal juga itu, sehingga semuanya disepakati, dijalankan dengan saling kebersamaan, tidak ada merasa yang dikurangi haknya, dan ini merupakan sebuah keterbukaan yang harus ditumbuh suburkan. Apalagi dalam hal berkaitan dengan pola asuh anak, penggunaan keuangan di rumah tangga dan seterusnya. Baik, terima kasih. Dan tadi ya juga kita sudah sampaikan bahwa hampir sudah berakhir percakapan kita hari ini. Tentu kita ingin berbincang-bincang lebih dan menggali lebih dalam lagi bagaimana untuk punya hubungan rumah tangga yang harmonis. Tapi waktu juga yang memisahkan kita bersama. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, saya mau mendengarkan closing statement dulu dari Kak Sisil. Silakan Kak Sisil, boleh mungkin pesan dan juga harapan ke depan dan juga mungkin memotivasi nih untuk seluruh korban-korban baik itu perempuan maupun laki-laki yang menjadi korban yang sama. Silakan Kak Sisil. Ya, jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu percaya dengan pasangan sendiri walaupun itu pasangan sah kita. Terus jangan ngelihat teman kita hancur, kita juga ngikut, oh nih rumah tangga kita seperti dia. Enggak, setiap rumah tangga tuh beda cerita, enggak semuanya sama. Jadi ya kedepannya lebih baik pelan-pelan untuk memilih pasangan lagi gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sisil. Silakan Pak Sunarto, closing statement. Baik, bagi pasangan dimanapun berada, yakinlah bahwa setiap tujuanmu itu ada cobaan, ada godaan. Pastikan solid dan kuat agar tercapai pada tujuan. Itu saja singkat, padat dan sangat jelas sekali dan tentunya bisa memotivasi kita bersama untuk bisa menjadi pasangan suami istri yang harmonis, yang jauh dari permasalahan yang ada. Masalah pasti akan datang, tapi bagaimana kita menyikapi itu yang paling penting. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Sisil sudah mau berbagi bersama dengan kita, tentunya Pak Sunarto yang membagi tips juga dan bagaimana untuk kita menghadapi situasi sulit di dalamnya dalam sebuah pernikahan ini sendiri. Akhir kata,
Saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih juga kepada Anda pemirsa yang sudah setia menonton TVRI Sumatera Utara. Akhir kata, saya pamit undur diri. Kami bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Selaras Jiwa selanjutnya. Selamat sore.